Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hampir pasti Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu bersalah dalam kasus penyuapan oleh Harun Masiku. Saya tentu saja mungkin salah sih, tapi dari informasi yang saya miliki, Hasto sangat mungkin memang bersalah. Hari Selasa kemarin ini, tanggal 7 Januari, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kabarnya dia sedang sibuk mempersiapkan acara hari ulang tahun PDIP. Karena itu PDIP minta penjadwalan ulang pemeriksaan Hasto dilakukan setelah 10 Januari. Mungkin saja dalih itu benar, tapi saya menduga Hasto sedang menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya. Berbagai informasi yang ada menunjukkan Hasto memang hampir pasti bersalah. Dan kalau dia sampai dibawa ke pengadilan, mungkin akan lebih banyak lagi cerita tentang PDIP terungkap. Kubu PDIP menuduh KPK melakukan kriminalisasi terhadap Hasto. Artinya PDIP menuduh KPK sebenarnya tidak punya alasan untuk menuduh Hasto melakukan pelanggaran hukum pidana. Pentersangkaan Hasto dilakukan karena alasan politik, kata mereka. Bahkan dalam keriuhan kasus OCCRP kemarin terdengar lagi seruan agar KPK lebih baik memfokuskan energi pada pembongkaran tuduhan tentang korupsi Jokowi daripada pada kasus Hasto. Permintaan PDIP ini jelas mengada-ada. Apa yang dituduhkan pada Hasto jelas adalah pelanggaran hukum yang serius. Hasto menjadi tersangka karena dituduh menjadi otak penyuapan anggota KPU agar Harun Masiku bisa diangkat jadi anggota DPR pada 2019. Uang sekitar 600 juta rupiah yang diberikan ke KPU itu bukan uang Harun Masiku, melainkan uang Hasto atau uang PDIP lah. Sampai sekarang memang masih menjadi pertanyaan besar mengapa PDIP ingin agar Harun yang masuk ke DPR. Suara Harun di Dapil Sumatera Selatan pada 2019 itu rendah. Dia hanya menempati posisi kelima. Dia hanya memperoleh tidak sampai 6.000 suara. Tapi rapat pleno PDIP memutuskan bahwa pengganti Nazarudin Kemas yang meninggal setelah ditetapkan menjadi caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Harun. Celakanya, caleg yang memperoleh suara kedua terbanyak sebesar 44.000 suara, Rizky Aprilia, berkeras untuk menjadi pengganti Nazarudin almarhum. Karena itulah KPU berusaha disuap agar bersedia mengangkat Harun untuk menggantikan Rizky. Misi ini digagalkan operasi tangkap tangan KPK. Sejak saat itulah Harun menghilang. Pertanyaannya, apakah Hasto memang berperan dalam proses penyuapan dan pelarian Harun? Kalau sekarang dilihat KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, hampir pasti KPK punya alat bukti bahwa Hasto terlibat. Dan dugaan tentang peran Hasto ini sebenarnya sudah ada sejak 2020 dulu. Kini terungkap kembali cerita bahwa 5 tahun yang lalu Hasto sudah hampir dijadikan tersangka, tapi ada ketidakkompakan di dalam tubuh KPK. Yang dianggap berperan mencegah Hasto jadi tersangka adalah Firly Bahuri, mantan ketua KPK. Jadi ketika itu Hasto belum dinyatakan tersangka karena setidaknya 3 hal. Pertama, peran Firly. Kedua, Harun sendiri menghilang. Ketiga, PDIP masih sangat berkuasa. Kini Firly sudah diberhentikan. PDIP tidak lagi menjadi partai yang dominan dan mungkin sekali Harun pun sudah atau akan segera ditemukan. Karena itu, seperti saya katakan, Hasto akan terus menjalani penyidikan dan ujung-ujungnya dibawa ke pengadilan. Apa yang dilakukan Hasto dan timnya sejauh ini justru semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang bersalah. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Selang 2 hari kemudian, Hasto memberikan tanggapan atas status tersangka dirinya lewat sebuah video. Dalam video itu, tampak Hasto memegang buku yang ditulis Cindy Adams berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Hasto menyebut dirinya tengah mengikuti jejak Bung Karno, sebagaimana tertulis dalam buku itu bab 9 dengan subjudul Masuk Tahanan. Sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya dan seluruh kader PDI Perjuangan, kata Hasto.
Pada 28 Desember, juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan Hasto sudah menitipkan sejumlah dokumen tentang berbagai skandal besar di negeri ini kepada Koni Rahakundini Bakri. Di dalamnya ada puluhan bukti tentang skandal politik, korupsi, penyalahgunaan wewenang hingga pelemahan KPK. Skandal-skandal itu melibatkan pejabat dan mantan pejabat, termasuk dokumen soal kriminalisasi Anies dan bukti-buktinya, termasuk soal permintaan presiden 3 periode. Dikatakan pula Hasto sudah membuat puluhan video tentang kasus-kasus tersebut. Ini disebut sebagai bentuk perlawanan Hasto atas kriminalisasi yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Koni sendiri mengaku telah mengamankan beberapa dokumen penting yang dimiliki Hasto ke notaris di Rusia. Dokumen-dokumen itu sudah disimpan dan dicatatkan di notaris di Rusia. Dokumen-dokumen berisi informasi tentang berbagai praktek korupsi yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Ini katanya bisa jadi semacam bom waktu yang akan menggembarkan jagat perpolitikan di Indonesia kalau dibuka ke publik. Menurut Koni, dia bukan PDIP, tapi dia membantu Hasto sebagai sahabat. Koni mengamankannya di Rusia karena penyimpanan di Indonesia katanya tidak aman. Dia misalnya menyebut contoh peristiwa Kusnadi, staf Hasto, yang buku catatan Hasto yang dititipkan padanya disita oleh KPK saat ia diperiksa di sana. Dengan kata lain, Hasto dan kubunya termasuk Koni sudah tidak percaya pada lembaga penegak hukum di Indonesia. Karena itu harus disimpan jauh-jauh di Rusia. Kebetulan kabarnya Koni menjadi guru besar di Saint Petersburg. Jadi dia memang pulang pergi tinggal di Rusia dan Indonesia. Dari ucapan-ucapannya, Koni nampak luar biasa benci terhadap Jokowi. Dia menyebut Jokowi sebagai malin kundang kuadrat bahkan kadal. Penamaan itu dia gunakan karena menurutnya Jokowi secara sangat jelas mengkhianati Megawati. Koni bahkan juga menyatakan Bu Iriana, istri Jokowi, untuk tidak hidup tenang. Koni memberi isyarat bahwa ex-gubernur Lemhanas Andi Wijayanto menyimpan data mengenai skandal pejabat negara. Dia tidak menyebut secara khusus bahwa ada skandal Jokowi dan Iriana, tapi secara khusus dia minta agar Iriana tidak hidup tenang. Kembali ke pertanyaan awal soal Hasto. Saya rasa dokumen Hasto tersebut adalah upaya untuk menggertak KPK dan para pejabat Indonesia yang korup. Hasto seperti ingin mengatakan, kalau KPK terus menyidik dan bahkan membawanya ke pengadilan dan memenjarakan dia dan kawan-kawannya akan melakukan pembalasan. Pembalasannya adalah membongkar korupsi yang ada di Indonesia. Kalau Hasto bilang dia punya bukti-bukti korupsi, itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan dugaan keterlibatan dia dalam kasus Harun Masiku. Kalau dia memang peduli dengan kebusukan korupsi di Indonesia, seharusnya dia bongkar saja sekarang bukti-bukti itu. Kenapa harus dinotariskan di Rusia? Tapi memang bukan itu tujuannya. Dia mengatakan begitu agar para pejabat, tokoh politik, dan partai di Indonesia bergerak untuk meminta Presiden Prabowo, Jokowi, dan KPK untuk bersedia berkompromi. Sebagai warga Indonesia, tentu kita akan sangat bahagia kalau Hasto dan PDIP akan berani berinisiatif membongkar gurita korupsi di Indonesia. Tapi seperti saya katakan, saya tidak yakin mereka betul-betul serius dengan gertakan itu. Mereka hanya berusaha melakukan transaksi dengan para penegak hukum. Mari kita harapkan saja pemerintah dan KPK kita tidak akan tergerak mengikuti permainan poker Hasto. Kalau Hasto memang diduga bersalah, ya bawa saja ke pengadilan. Jangan gentar dan jangan tergerak untuk berjual beli dengan Hasto dan PDIP. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat.